Tapi ia harus banyak menderita dulu dan ditolak oleh angkatan ini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, namun tidak dapat. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, namun tidak dengar. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata kitab suci? Bagaimana kamu menafsirkannya? Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kamu benar, lakukan, kamu akan hidup. Siapakah sesamaku? Bukan para tentara itu. Apakah Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia dirampok. Ia juga dilucuti, lalu ditinggalkan. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia menyingkir dan berjalan terus. Seorang Lewi juga lewat situ dan melihat orang itu. Tapi ia pun menyingkir dan berjalan terus. Kemudian seorang Samaria melewati tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, hatinya berbelas kasihan. Ia mendekati orang itu, membersihkan lukanya, lalu membalutnya. Ia menaikkannya ke atas keledai, membawanya ke penginapan, dan merawatnya. Esoknya, ia memberikan 2 keping uang perak kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, akan kubayar semua ongkosnya." Manakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu? Orang yang menolongnya. Perbuatlah hal yang sama. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan melarangnya. Yang beginilah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata, sesungguhnya, siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku, menyambut aku. Siapa menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Siapa terkecil di antaramu, ialah yang terbesar. Ada apa-apa yang terjadi? Isa orang Nazaret sedang lewat. Isa! Isa! Anak Daud, kasihanilah saya. Apa yang harus aku perbuat? Aku ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu menyembuhkanmu. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Oh, terima kasih. Ketika Isa pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka memintanya untuk menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar nabi. Junjungan, selamatkanlah saya. Selamatkan kami, junjungan. Syukur kepada Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, junjungan.
Orang-orang mulai menerimanya sebagai junjungan dan guru. Zakius, penagih pajak di Yeriko, ingin melihat Isa, Itu penagih lalu ia pajak. memanjat pohon. Turunlah Zakius. Aku mau singgah ke rumahmu. Ke rumahku? Dia mau ke rumah Sakeus? Bagaimana Zakius mengenal Isa? Dengar, akan kuberi setengah dari milikku pada yang miskin. Dan jika aku telah memeras orang, akan kubayar kembali 4 kali lipat. Sulit dipercaya, seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Keselamatan telah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun keturunan Nabi Ibrahim. Anak manusia datang demi yang tersesat. Dengarkan. Kita pergi ke Yerusalem. Semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan kepada orang kafir. Untuk diolok-olok, dicaci maki, dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi di hari ketiga, ia akan bangkit. Meskipun Isa tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, ia tetap pergi ke Yerusalem. Banyak orang bersukaria atas kedatangannya dan menyatakan Isa sebagai raja. Guru, suruhlah murid-muridmu itu diam. Aku berkata, jika mereka diam, maka batu-batu ini yang akan bersorak. Mulialah, mulialah Isa. Ketika mendekati Yerusalem, melihat kota itu, ia menangisinya. Jika saja hari ini kamu tahu yang baik bagimu, sayang kamu tak melihatnya. Sebab musuh-musuhmu akan datang, membangun kubu, mengepung dan menghimpitmu dari segala arah, lalu menghancurkanmu di dalam tembokmu. Kamu dan anak-anakmu, satu batu pun takkan mereka tinggalkan tersusun, sebab kamu tidak tahu saat Allah melawatmu. Bait Allah di Yerusalem telah menjadi tempat berdagang, bukannya tempat beribadah. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia! Hentikan! Panggil penjaga! Panggil penjaga! Tantangan dari para pemimpin politik dan agama semakin hebat karena banyak orang menyatakan Isa sebagai raja. Saya tahu banyak orang yang telah mengeluk-elukannya sebagai raja. Raja? Raja pengemis, pelacur, dan pencuri. Kita sudah melihat sebelumnya. Mereka datang, membuat pernyataan, lalu dilupakan. Jangan tutup mata. Pengikutnya semakin banyak. Rakyat mengaguminya. Dan berpikir ia seorang raja. Dengarkan hal ini baik-baik. Jikalau orang ini sampai membuat keributan, saya akan menuntut. Mungkin dia benar. Sudah saatnya kita hadapi dia. Makin banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik dikecamnya. Sehingga makin banyak Bani Israel yang menjadi pengikutnya. Dan makin besar juga tantangan dari orang-orang yang dikecamnya. Di bait Allah, Isa melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Tidak bisa memberi lebih? Aku berkata, janda ini memberi lebih banyak dari yang lain. Sebab yang lain telah memberi dari kelimpahan mereka. Tapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Katakan, atas dasar apa kau melakukan semua ini? Siapa yang memberimu wewenang? Sekarang aku bertanya. Katakan, permandian Yahya itu dari Allah atau dari manusia? Apa jawaban kita? Jika kita jawab dari Allah, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Tapi jika kita katakan dari manusia, kita bisa dirajam. Sebab mereka yakin bahwa Yahya adalah nabi. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Aku tidak mau mengatakan atas dasar apa aku melakukan ini. Ada seseorang membuka kebun anggur, menyewakannya pada penggarap, dan pergi beberapa lama. Ketika waktu musim anggur tiba, ia menyuruh seorang hamba untuk mengambil bagiannya dari para penggarap. Tapi hamba itu dipukuli dan pulang tanpa hasil. Disuruhnyalah hamba yang lain. Tapi hamba itu juga dipukuli, dipermalukan dan disuruh pulang dengan tangan hampa. Lalu ia menyuruh hamba yang ketiga. Tapi hamba itu pun dilukai dan dilempar keluar kebun. Maka kata pemilik kebun anggur, apa yang harus kuperbuat? Akan kuutus anakku yang kukasihi. Pasti mereka menghormatinya. Tapi ketika mereka melihatnya, mereka berkata, dia ini ahli warisnya. Bunuh dia dan warisannya jadi milik kita. Lanjutkan, junjungan. Mereka menyeretnya keluar kebun dan membunuhnya. Apa yang akan diperbuat pemilik kebun terhadap mereka? Ia akan membunuh mereka dan menyerahkan kebun itu pada orang lain. Jadi apa arti ayat ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa jatuh ke atas batu itu akan remuk. Dan siapa ditimpa batu itu akan hancur jadi debu. Guru, yang kau katakan dan ajarkan itu benar. Engkau tidak memandang muka, tapi engkau mengajar kebenaran tentang jalan Allah. Katakan, apakah boleh kami membayar pajak kepada Kaisar Rom atau tidak? Hati-hati, junjungan. Dia menjebak. Perlihatkan uang logam.
Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Maka berikan pada Kaisar yang menjadi hak Kaisar. Dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Apa jawabmu? Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Isa menyuruh Petrus dan Yahya pergi mempersiapkan makanan Paskah. Aku ingin makan hidangan Paskah ini denganmu sebelum aku menderita. Sesungguhnya, aku takkan memakannya lagi sampai maknanya digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi siapakah dia? Mustahil. Siapa pengkhianat itu, junjungan? Mustahil. Yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Dan pemimpin harus seperti pelayan. Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu yang duduk makan. Tapi aku berada di tengahmu sebagai pelayan. Kamu tetap bersamaku dalam segala pencobaanku. Dan aku menentukan kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Dan kamu akan duduk di tahta menghakimi 12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, Simon, dengar. Iblis ingin menyaring kalian untuk memisahkan yang baik dari yang buruk bagai gandum dari sekam. Tapi aku telah berdoa agar imanmu jangan gugur. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Junjungan, aku siap untuk dipenjara bersamamu dan mati bersamamu. Dengarlah, Petrus. Ayam tidak akan berkokok hari ini sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Waktu kuutus tanpa membawa apa-apa, kamu kekurangan? Tidak.
tidak kekurangan. Tapi sekarang yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Yang tak punya pedang harus menjual jubah dan membelinya. Ada tertulis, ia akan digolongkan dengan orang durhaka. Dan yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, ini ada pedang junjungan. Itu cukup. Mahkamah Agama bersidang, mencari jalan untuk menangkap Isa. Lalu iblis memasuki Yudas, yang disebut Iskariot, seorang dari antara ke-12 murid. Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Isa. Isa meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah. Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tangkap dia. Jagalah dia.
Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai Raja Bani Israel. Inilah jubah seorang raja. Katakan, apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Daulat tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya Allah, berbuatlah sesuatu yang kau kehendaki, sesuai dengan kuasa-Mu yang besar. Engkau yang mengampuni nenek moyang kami ketika mereka durhaka. Engkau yang murka terhadap mereka, namun tidak memusnahkan mereka. Karena kasih-Mu, perjanjian-Mu, dan kesetiaan-Mu, Engkau menyelamatkan mereka. Siapa memukulmu?